Idul kurban teragung saat Allah mengorbankan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Allah yang Esa, semoga dicurahkan damai sejahtera disertai kasih dan rahmat-Nya bagi kita semua. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Allah, Abraham atau Ibrahim mendapat ujian yang berat dari Allah, sebagaimana ditulis di Alkitab, Kejadian 22 ayat 1-2. Allah menguji Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham." Lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah Ishak anakmu yang satu-satunya yang engkau kasihi. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai kurban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Bagaimana Allah mengatakan Ishak sebagai anak Abraham yang satu-satunya? Bukankah ada Ismail? Alkitab memang menyatakan bahwa Ishaklah yang menjadi anak perjanjian. Kejadian 7 ayat 19-21. Tapi Allah berfirman, "Tidak, melainkan istrimu Sarahlah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Ia," maksudnya Ismail, "akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakkan 12 raja, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak yang akan dilahirkan Sarah bagimu tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga." Saat janji Allah itu dikatakan ketika Abraham berusia 100 tahun dan istrinya Sarah berusia 90 tahun. Kejadian 17 ayat 17. Sedangkan Ismail, anak seorang budak Mesir bernama Hagar, lahir ketika Abraham berusia 86 tahun. Kejadian 16 ayat 15. Saudara-saudara, peristiwa Abraham diperintah Allah untuk mengorbankan anaknya, meskipun pada akhirnya Allah mengganti dengan seekor domba jantan, menjadi hari Idul Kurban bagi saudara-saudara Muslim, yang memberi pelajaran atau makna ketaatan dan kesabaran, pengorbanan dan keikhlasan, rasa syukur, peduli sesama, rela berkorban, tidak kikir, menjadi makin dekat dengan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Allah, dalam pemahaman Kristiani, peristiwa Abraham diuji ini sebetulnya Allah memberi suatu tanda, suatu isyarat akan tindakan Allah melakukan kurban demi keselamatan manusia dengan mengutus Yesus Kristus. Kata Allah kepada Abraham, "Ambillah Ishak anakmu yang satu-satunya yang engkau kasihi." Kejadian di atas tadi 22 ayat 1 merupakan nubuat Allah akan penyelamatan manusia seperti diucapkan Yesus kepada Nikodemus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal dengan cara dikorbankan di salib.
supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Ya, Allah sendiri bersabda saat Yesus dibaptis. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Matius 3 ayat 17. Sabda ini diulang Allah saat Yesus dimuliakan di atas gunung, saat Yesus dan penampakan Nabi Musa dan Nabi Elia. Dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia." Matius 17 ayat 5. Sabda Allah, "Dengarkanlah dia," merupakan perintah Allah untuk menerima, mendengar, mengikuti apa yang diajarkan Yesus. Allah mengutus Yesus menjadi kurban untuk menebus dosa-dosa manusia. Karena itu, Yesus juga disebut sebagai anak domba Allah. Yohanes sendiri oleh kuasa Roh Kudus berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Yohanes 1 ayat 29 dan ayat 36. Wahyu 7 ayat 17 menulis, "Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka." Apa artinya? Bahwa Yesus sang anak domba Allah dikurbankan dan darahnya mensucikan manusia dari dosa. Yesus sang anak domba Allah akan menggembalakan umatnya dan menuntun pada hidup kekal dalam damai abadi. Kenapa Allah mengorbankan Yesus? Karena sudah jadi komitmen Allah sendiri. Allah berfirman, sekali setahun haruslah Harun mengadakan pendamaian di atas tanduk-tanduknya dengan darah kurban penghapus dosa pembawa perdamaian. Keluaran 30 ayat 10. Lagi kata Allah, karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Imamat 17 ayat 11. Saudara-saudara, apa yang tertulis dari perjanjian lama tersebut pada saatnya digenapi oleh Allah dengan mengorbankan Yesus melalui penyaliban. Ibrani 9 ayat 12 menyatakan, dan ia, Yesus, telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Sebab tulis Ibrani 10 ayat 4, tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Rasul Petrus berkata bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Ya, hanya darah Kristus, Yesus, sang anak domba Allah, satu-satunya yang bisa menghapus dosa. Artinya, manusia diampuni dosa-dosanya dan beroleh hidup kekal di surga. Idul kurban teragung saat Allah mengorbankan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Ya Allah, kami bersyukur atas anugerah karunia terbesar penebusan melalui Yesus, anak domba Allah.
hanya percaya dan menerima Yesus, itu kehendak-Mu demi keselamatan kekal. Ya Allah, berkatilah, terangilah saudara-saudara kami yang masih ragu. Amin.